Cintamu seperti apa? Tiap kita punya jalan hidup masing-masing. Seperti apapun hidup yang dijalani, tugas kita adalah melangkah maju. Tentu dengan selalu mengambil waktu jeda seraya melihat tiap tapak kaki yang membekas menghiasi hidup kala itu. Tiap jejak selalu menjadi cerita, sekecil apapun itu. Kita selalu berhadapan dengan kenyataan, hidup tak selalu melulu tentang tertawa, tak selalu tentang teriakan-teriakan euforia menghantar seseorang menerima penghargaan, ataupun tentang segala yang menimbulkan kegembiraan. Hidup itu kadang tak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahkan yang sama sekali tidak kita sukai. Entah kepada apa, entah kepada siapa. Itulah hidup. Orang selalu bilang, pandai-pandai saja melihat hidup. Apa yang kamu gunakan atau dengan siapa kamu menjalani hidupmu. Susah-susah gampang memang, asalkan jangan dibuat susah. Hidup tak semata untuk dijalani dalam kesusahan. Hidup tak perlu dibangun dalam kesusahan yang dibuat-buat. Salah satu cara menjalani hidup adalah dengan kejernihan berpikir, termasuk dalam jalan panggilan masing-masing kita. Salah satunya adalah mencintai pasangan hidup dengan apa adanya, dalam kesederhanaan dan bahkan dalam kepolosan mencintai. Dalam mencintai, kepolosan selalu adalah tentang menerima apapun yang ada dalam diri pasangan. Inilah mengapa sebuah jalinan kasih dalam perjalanan waktu selalu menemui konflik. Konfliknya selalu juga berbicara tentang cinta. Cinta kebanyakan sebatas ditunjukkan di masa pacaran semata. Sementara ketika seusai menikah, cinta tak lagi ditunjukkan. Alasan kebanyakan yang miris, kamu sudah menjadi milikku, tak lagi perlu mencintaimu dengan menunjukkannya kepadamu. Cinta di awal ternyata bisa berubah menjadi gengsi seusai menikah karena ego diri masing-masing yang susah untuk saling menerima. Pasangan bukan objek. Pasangan itu subjek. Sama seperti ketika tiap kita mencintai diri kita sendiri sebagai subjek. Salah satu hal yang sering ditemui berkaitan dengan ego diri adalah tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan. Satunya mencintai dalam ketulusan, satunya tak memaknai cinta tapi ingin memiliki. Cinta itu bukan bicara sejauh enaknya mata memandang. Kamu sudah jadi milikku, dan karenanya aku tak harus berproses bersamamu. Tidak. Tidak. Itu bukan cinta. Malah, cinta itu adalah juga melihat setiap perjuangan bersama sebagai cara semakin mengenal diri sendiri dalam diri pasangan sendiri. Cinta itu dengan demikian bukan untuk to have, tetapi untuk to be. Cinta itu bukan untuk semata
memiliki, tetapi untuk menjadi bersama. Belajar tetap menjadi diri sendiri dengan melihat orang lain sebagai bagian dari dirimu sendiri, tanpa mengubah siapa kamu. Mengapa? Karena kamu harus tetap menjadi kamu dan dia harus tetap menjadi dia. Itu keunikan yang harus dipertahankan seraya melepas ego. Dan inilah yang untuk kebanyakan orang tetap menjadi problem. Mencintai pasanganmu berarti mengikhlaskan dirimu untuk selalu mendoakannya, termasuk dalam diammu. Sampai akhirnya yang kau temui pada mata hati pasanganmu adalah juga hal yang sama yang ia lakukan untukmu. Bahkan jauh sebelum kau merelakan dirimu untuk mendoakannya, bahkan memikirkannya bahwa ia sementara mendoakanmu dalam tiap perihnya. Bukankah kita selalu mendengar, bahkan kitalah yang sendiri mengucapkan janji sehidup semati dalam suka dan duka kepada pasangan kita, atau bahkan untuk jenis panggilan hidup lain yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Itulah perjalanan iman yang juga perlu mendapatkan perhatian. Kepada siapa kita mencurahkan cinta kita seia sekata? Kepada siapa kita mencurahkan cinta kita tanpa kata tapi? Kepada siapa kita mencurahkan cinta kita tanpa mengabaikan siapa dirinya yang mencintai kita dalam hening? Kepada siapa kita mencurahkan cinta kita dengan tak sebatas menunggu di akhir sebuah perjuangan cinta, tanpa menunggu tarikan nafas terakhir sebelum selamanya ia pergi untuk meninggalkan kita? Kepada siapa kita mencurahkan cinta kita yang mau bersama merajut cinta tanpa mengenal musim? Ya, mencintai itu berat memang. Seberat ketika kita tidak menganggap pasangan sebagai diri kita yang lain. Maka pertanyaan yang dapat diberikan kepada kita sekalian adalah, seperti apakah cintamu yang kau beri kepada mereka yang mencintaimu secara utuh? Selalu kita amini, biarlah maut yang memisahkan relasi kita. Tetapi yang namanya cinta tak pernah lekang oleh maut. Cinta selalu melampaui ruang dan waktu. Cinta itu selalu hidup walau kita tak lagi di dunia. Cinta selalu memberi warna tersendiri. Mungkin ketika kita beranggapan secara manusiawi tak lagi mencintai pasangan kita, tapi yang namanya cinta tak bisa tertipu dan atau ditipu. Ia selalu belajar memaafkan. Cinta selalu belajar merendahkan hatinya. Ia selalu belajar menerima kekurangan dirimu, walau terkadang kita jarang menerima kekurangan pasangan kita. Ia mencintaimu selalu, walau kadang kamu berpaling untuk mencintai yang lain karena egomu. Cinta itu selalu tentang memberi. Ia memberi segalanya kepadamu agar kita memahami syarat dari sebuah cinta adalah tanpa syarat. Kembali lagi pertanyaan ini. Cintamu seperti apakah?